Shalom. Ya, Rob dimatiin aja reverb ya sama sekali. Oh, di offin. Oke, thank you. Ya, saudara, hari ini saya mau bagikan dengan judul yaitu Breaking the Old Pathway. Jadi begini, saya sesuai dengan janji saya 2 minggu yang lalu bahwa saya akan membagikan apa yang menjadi solusinya apa yang saya sampaikan 4 minggu dan 2 minggu yang lalu, ya. Karena tidak keburu sampai ini yang ketiga kali dan hari ini adalah menjadi yang terutama karena apa yang kita dengar waktu itu menjadi satu di belakang behind the scene ya, oke. Dan hari ini adalah yang menjadi solusinya. Yang pertama yaitu yang saya mau bagikan bicara mengenai ini dulu ya. Saudara, bahwa ya ternyata di kalau di otak itu ya, itu terkenal dengan istilah yaitu neuroplasticity ya. Terkenal dengan namanya neuroplasticity. Apa neuroplasticity? Neuro yaitu dari saraf, ya. Tapi saudara bisa menerka plasticity. Apa plasticity? Plasticity itu seperti plastik, yaitu elastis, ya. Jadi mereka menyebutkan otak itu, neuron itu, saraf itu seperti plastik, yaitu dikatakan brain's ability to reorganize and rewire. Jadi kemampuan otak itu ya secara ilmiah dikatakan itu sebenarnya seperti plastik yang elastis. Oke. Dan kita melihat yaitu terutama punya kemampuan untuk berubah. Tetapi kenapa? Karena dikatakan ada yang namanya individual neuron pathway, yaitu individual. Jadi begini, apa yang terjadi kalau individual pathway ini terjadi? Jadi gini, kalau kita misalkan saudara bangun pagi, ya, habis bangun pagi saudara berdoa, mungkin ada yang bukan berdoa dulu, lihat handphone dulu. Baru berdoa atau berdoa dulu baru lihat handphone atau berdoa lihat handphone kelupaan doa gitu. Saudara maksudnya pagi itu ngapain? Misalkan berdoa dulu terus lihat handphone, terus udah gitu jam berapa bangun, habis bangun saudara ke dapur buat kopi. Saudara sudah tahu kopinya biasanya apa, udah gitu pakai gula atau tidak. Setelah itu saudara ke kamar mandi sikat gigi, saudara mandi, terus kemudian saudara ke kantor dan lain-lain seperti itu. Saudara lakukan itu kan? Lakukan itu berapa lama saudara lakukan? Saudara sudah lakukan itu berapa lama? Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun? Saudara, itu namanya individual neuron pathways. Jadi itu dibentuk oleh karena yang sudah rutin kita lakukan. Semakin saudara sekarang kalau saya percaya sudah lakukan itu, saudara mikir lagi enggak? Saudara lakukan. Saudara kalau mau misalkan ke dapur mau bikin kopi, enggak kan? Saudara kayaknya udah otomatis aja gitu. Saudara ke dapur buka kopi, otak nih jalannya kemana-mana. Benar? Karena sudah ada jalannya, pathway. Karena otaknya itu udah terbentuk dengan adanya kegiatan rutin yang terjadi. Oke? Itu yang disebut dengan individual neuron pathway. Dan dikatakan apa yang terjadi untuk hal ini, kalau tidak lakukan yang lain, itu akan terbentuk begitu. Tapi dikatakan ini untuk otak sebenarnya bisa making new connection. Jadi untuk yang terutama Alzheimer, ya, saudara atau otak yang untuk yang udah tua, saudara akan sebaiknya
melakukan sesuatu yang di luar daripada rutinitas. Ya, saya lakukan itu juga. Saya yang biasa misalkan ngapain, saya berusaha lakukan yang nggak biasa, pakai tangan kiri. Saya misalkan lapin kamar mandi, saya pakai tangan kiri. Sesuatu yang di luar daripada kebiasaan, tujuannya apa? Supaya otak ini bisa bergerak dan berkembang. Saudara, saya ingat Steve ada sih? Oh, nggak ada Steve. Steve sampai apa? Dia lakukan sesuatu apa? Dia les piano. Nah, gitu. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan gitu, ya. Saudara mau lihat dia main piano, tanya aja dia nanti gimana hasilnya, ya. Saudara, dia sampai les piano, tujuannya supaya apa? Sesuatu yang tidak biasa. Saudara, ada game yang mengasah otak, ya. Yang itu juga diperlukan. Itu tujuannya supaya apa? Supaya ini tuh berelastis, berkembang. Ya, itu yang dimaksud. Karena itu dengan adanya sesuatu kegiatan, dengan saya mencoba tangan kiri, itu membuat new connection sehingga otak itu berkembang lebih lagi. Yang seperti yang saya pernah bagikan di sini ya kan, dulu yang pernah saya bagikan kemarin 2 minggu yang lalu, ini semua terjadi neuron pathway ini waktu gajah itu kecil, waktu anak kecil itu kan terjadi bertahun-tahun membentuk neuron pathway. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah begini, balik lagi ke sini, menjadi pertanyaan, apa saja untuk bisa membuat new connection ini? Apa saja yang membuat kita bisa melakukan ini? Dalam kaitannya saya mau sengaja bagi, yaitu ada tiga sudut pandang, 3 point of view atau dari tiga sudut pandang. Yang pertama dari ilmiah. Kenapa? Saya mau kasih tahu menurut ilmiah itu tuh gimana, ya. Jadi menurut ilmiah, saudara, tadi saya sudah sampaikan secara struktur daripada brain kita itu bisa. Kalau kita sudah terjadi pathway individual, ternyata sudah mengalami satu perubahan, harusnya kita bisa. Itu secara ilmiah, scientificnya. Oke, saya mau bagian yang kedua juga secara manusia. Men bukan sebagai laki-laki tapi sebagai manusia. Dan ketiga, sudut pandang dari Tuhan tuh gimana untuk hal ini. Oke, itu yang saya mau bagikan. Supaya kita mengerti bahwa firman Tuhan datang, itu bukan sesuatu yang mustahil. Tapi itu real, itu bisa terjadi. Oke, satu persatu ya. Kita lihat, yang pertama yaitu dari scientific. Bentar ya. Yang pertama yaitu adalah adaptasi dan function, berfungsi. Saudara, dari scientificnya, ilmiah, bahwa pertama kali bahwa adaptasi dan berfungsi itu merupakan survival mode. Itu bukan hanya usulan, tapi sebagai survival. Contohnya, saudara, kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang kadang-kadang kita harus pindah. Misalkan saudara pindah kerja. Saudara punya waktu pindah kerjaan, segala sesuatu berbeda kan. Saudara, yang dikatakan salah satu yang membuat orang sukses adalah kalau saudara sanggup beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Ya, saudara sanggup beradaptasi dan membuat adaptasi itu berfungsi. Harus berfungsi. Saudara kalau mau terus kerja di tempat itu, saudara harus bisa beradaptasi dengan segala sesuatu yang baru dan berfungsi. Itu secara ilmiah. Itu saudara belum Tuhan, belum Tuhan. Nah, yang kadang-kadang mungkin saudara yang kalau saudara planning pindah tempat, oke lah. Yang jadi masalah kadang-kadang saudara tidak sengaja tiba-tiba mendadak saudara pindah kota, pindah pekerjaan yang baru yang saudara tidak siap mental. Itu lebih berat. Karena saudara nggak siap mental ada di situ. Sehingga saudara membuat untuk beradaptasi itu
agak males. Nah saudara itu, terus kemudian misalkan cuaca, paling gampang saya kasih contoh tuh cuaca. Saudara dari winter ke summer, saudara perubahan cuaca itu saudara harus bagaimanapun kita harus beradaptasi, benar nggak? Otomatis dari winter bajunya tebal-tebal menjadi summer bajunya tipis-tipis. Sekarang masalahnya saudara boleh nggak kalau misalkan saudara saya senang bajunya tebal, saudara di summer saudara pakai baju tebal, boleh nggak? Ya boleh aja terserah. Paling dikatain orang, itu orang agak-agak summer terus masuk ke winter. Saya bilang nggak mau, saya senang baju summer, mau winter mau hujan saya pakai baju summer, terserah. Itu up to you. Itu maksudnya beradaptasi. Tapi kalau misalkan tiba-tiba udah tahu hujan, udah tahu dingin, saudara nggak, saya senang baju summer, saudara tiba-tiba saudara kehujanan, kedinginan dan saudara sakit. Salahnya apa? Tuhan, kenapa terjadi? Gitu. Enggak juga sih, saudara ya bawa mikir kali. Ini belum unsur Tuhan loh. Ini baru kenyataan keadaan. Ini survival mode yang harus terjadi, yang harus kita lakukan kalau terjadi perubahan seperti ini. Itu menurut daripada sains. Oke. Next yaitu respond and learning. Ya. Kok kelewat? Sorry. Nih, not compromise. Saudara, adaptasi itu berbeda. Adaptasi itu bukannya artinya kompromi. Saudara sanggup kompromi sama adaptasi berbeda ya. Contohnya, saudara bangsa Israel itu waktu di Mesir itu kompromi. Dia bukan hanya beradaptasi. Kenapa? Lifestyle-nya dia berubah. Saudara, saya pernah bagikan hasil daripada kerajinan tangan daripada bangsa Israel setelah 400 tahun di Mesir itu berubah. Berubah menjadi apa? Seperti kerajinan tangan Mesir. Lifestyle-nya orang Israel berubah waktu dia di Mesir. Karena itu sudah 400 tahun, 4 generasi begitu berkompromi dengan keadaan itu. Sehingga saudara, Tuhan benar-benar marah sehingga tidak ada masuk, cuma 2 orang yang masuk tanah perjanjian. Itu namanya adalah kompromi, berbeda. Ya, saya ingat waktu saya sekolah di high school. Saudara, high school tuh paling gawatnya itu ya ngomong jorok lah, ngomongnya jorok, waduh bercandanya nggak bener. Nggak tahu itu cuma di high school sekali atau saudara juga begitu ngalami gitu. Ya di high school tuh paling parah deh. Ya. Saudara, saya waktu itu belum kenal Tuhan juga gitu. Saudara, di high school paling sering dulu zaman saya yaitu ke diskotik kan. Saudara, dulu di Indonesia kayaknya semua, nggak tahu teman-teman saya rasanya udah pernah masukin semua diskotik yang ada di Jakarta deh. Ya, karena memang kerjaannya ya udah karena zaman dulu ya, masuk dari satu, saudara bisanya nih dari jam sekian sampai sekian di mana, jam sekian sampai jam sekian di mana lagi gitu kalau udah weekend ya. Nah, begitu terima Tuhan Yesus ya, waktu saya kuliah terima Tuhan Yesus. Saudara, saya otomatis waktu mulai itu mereka tetap masih kadang-kadang ngajakin. Tetapi saya berubah, saya bilang saya nggak ikut. Jadi mereka tahu waktu saya sudah mulai kuliah, ya teman-teman yang baru ini, waktu mereka mulai makan-makannya ikut, tapi waktu mereka pergi, saya bilang saya nggak ikut ya. Tapi mereka respect. Berubah lifestyle ini kan, berubah. Saya tidak lagi bergabung dengan mereka, tapi saya tetap beradaptasi dengan mereka, tapi tidak kompromi dengan mereka. Ya. Saya tidak pernah lupa saudara kalau Pastor Sony dulu di tempat pekerjaan yang lama tuh sering kumpul dan sering pesta gitu.
Dan karena di tempat Pak Sony banyak bule juga gitu, jadi suasananya kalau pesta bukan suasana Indonesia keroncongan gitu, enggak. Dangdutan, enggak saudara. Ya mereka bule banget. Cuman satu hal, Pak Sony ikut tapi dia tidak pernah minum gitu. Karena tahu dan mereka pun respect. Jadi ada satu batasannya berbeda. Jadi beda gitu ya. Nah saudara misalkan saudara pindah tempat pekerjaan yang baru. Saudara bukannya artinya saudara menjadi seperti mereka, ya, kalau ada yang tidak baik, saudara bukan yang ikutin gitu. Oh mereka senang mabok, mereka senang pesta, ikut aja pesta. Enggak. Artinya beradaptasi gitu. Misalkan mereka punya kegiatan bersepeda gitu, ikut klub sepeda gitu. Ya misalkan atau ada kumpul ikut, tapi waktu pesta enggak. Jadi itulah namanya beradaptasi bukan berkompromi. Oke? Nah sekarang yang the nextnya, jadi kemampuan beradaptasi dan bekerja ini bukan hanya dianjurkan, tapi ini benar-benar survival mode. Sekarang the nextnya, respond and learning, ya, respond and learning. Ini respond and learning ini satu lagi berbeda. Saya tidak pernah lupa. Waktu dulu kami di Seattle tinggal, waktu ditugaskan pertama kali ke SF, saudara Seattle itu kota kecil. SF lebih besar, LA lebih besar lagi. Saudara, tapi paling luar biasa yang learning curve-nya di sini yaitu apa? Nyetir di downtown SF. Saudara, kalau belum pernah nyetir pertama kali ke SF, nyetir di downtown, saudara banyak hal yang harus dipikirkan. Buat sepeda, buat bus, buat kereta, itu banyak banget, bener gak? Jalannya tuh, saudara, khusus seminggu pertama. Kita berdua ke downtown cuma buat pelajarin. Ada learning curve. Kita disuruh ke sini dengan respon yang benar, ya sudah kita terima, belajarlah sesuatu yang baru. Benar? Jadi ada satu responnya, kita meresponi dengan benar dan baik dan belajar learning curve ini itu merupakan satu survival juga. Kita waktu di East Coast, saya tidak pernah lupa. Waktu kita di Philadelphia, saudara tahu freeway-nya itu kecepatannya maksimal berapa? 55 loh. Di California berapa di freeway? 65 kan? Beda 10. Kalau 55, saudara mau paling mentok berapa? Enggak sih, 70. Mentok saya 70 lah. Coba bayangin ya, 70 di freeway. Masuk, terbang, terus nyetir di LA saudara. Tiba-tiba ke LA 65, jalannya pada berapa? 80. Saudara pernah gak jam 4 pagi mau ke airport masuk freeway, sudah rame 80. Itu kaget saya pertama kali. Ini kaget. Bisa gak saya 55? Bisa, diklaksonin terus. Ya, pernah dulu pengerja kita pindah sana kerjanya diklaksonin terus. Kenapa? Dimarahin terus sama, woi cepet. Nggak biasa. Tapi bagaimanapun pindah kota karena ada learning curve yang harus di-adjust. Saya nggak bawa jaket karena saya biasa yang bubble itu kan dikasih dari Indonesia. Saya juga baru tahu gitu. Di Indonesia kalau jaket tebel jangan beli. Nggak bekerja. Dari mana taunya? Selama di Indonesia tidak pernah tahu. Ada learning curve waktu dibawa ke Amerika, ternyata dalamnya bohongan. Tebel sih gaya tebel, begitu dingin tetap aja kedinginan. Kedinginan, karena dalamnya bukan. Ternyata akhirnya dibaca, oh ternyata yang bagus itu dalamnya yaitu bulu angsa, benar kan? Dilihat ketebalannya berapa, nanti ada waterproof, ada water resistant, ada beda. Itu kan terjadi semua. Enggak bisa di Indonesia enggak akan terjadi gitu. Tapi waktu di Amerika, jadi waktu pindah tempat ada sesuatu learning curve gitu. Saya punya kesaksian yang lucu lah. Gini ya. Waktu Planet Shaker mau ke Pekanbaru, ya. Planet Shaker ke Pekanbaru, saya diminta tolong untuk bantuin timnya dari Pekanbaru, GBIT Pekanbaru dengan timnya Planet Shaker, oke? Jadi saya terbang ke sana, saya bantuin.
Saudara, hari H-nya, ya, hari penjemputannya. Saya tahu di sana Pekanbaru itu mataharinya ada 2, ya. Matahari 2. Jadi kalau siang panas karena oil, banyak oil. Jadi saudara kalau matahari 2, udah tahu pelajar mau datang panas mau set up. Jadi saya hari itu saya pakai, nggak tahu kalau saudara kira-kira itu mau bantuin set up pakai apa? Panas gitu. Kaos, short, bener kan? Pakai sepatu sport. Ya, datanglah saya pagi-pagi jam 8 setengah 9 saya datang. Begitu datang mereka semua pakai jas, hitam pakai dasi, saudara. Waduh, terus saya datang, semua mata memandang kepada saya. Saya tidak pernah lupa, saya duduk di ruangan sambil nunggu. Semuanya berjas, saya sendiri pakai celana pendek, pakai kaos. Ya, ya aneh sih. Sekarang menurut saudara yang aneh siapa? Yang aneh itu siapa? Soalnya saya bilang gini, sorry ya saya bilang. Bukannya saya tidak respect. Cuman gini nih, ini kan panas, kita kan mau set up, masa pakai jas, gitu kan? Karena itu saya pakai kaos, ya. Oh iya, dia sih mereka enggi-enggi aja gitu ya, iya aja. Terus kalau menurut saya nanti mereka datang, mereka lebih kira-kira pakai jas atau lebih kayak saya? Saya bilang gini. Menurut saya, kita sih biasa kalau ada acara begini, kalau buat setup, nggak perlu pakai jas, nggak perlu apa. Saya percaya nanti mereka datang, kayaknya juga mereka sih santai sih, saudara. Dan akhirnya hari benar sampai datang semua seluruh tim, saya ikut penjemputan di situ, terus kemudian benar. Yang datang semua timnya Planeshaker, ada yang pakai baju basket, celana pendek lah, ada yang pakai lebih parah daripada saya lah, pakai sendal jepit gitu. Saudara, saya bilang, benar kan? Terus mereka kepanasan, mereka ya udah akhirnya setup. Maksudnya di situ adalah adjustmentnya itu, respond and learning. Kadang-kadang kita perlukan, amin. Ya kadang-kadang kita perlukan. Nah sekarang ini baru dalam segi daripada ilmiahnya, ya adaptasi, berfungsi, kemudian meresponi dengan benar dan belajar sesuatu yang baru. Selanjutnya, yaitu dari segi manusia. Saya ambil dari Dr. Tracy Mark. Ini bagus. Saya tadi mau setel videonya tapi nggak keburu. Ya, dia bilang menurut dari sudut pandang manusia. Dari sudut pandang manusia, yaitu yang pertama harus bisa menang daripada negative patterns. Menurut Dr. Tracy ini dibilang ada satu hal yang penting, yaitu betapa pentingnya menyadari dan mengakui dan melakukan secara intentional. Jadi dengan sengaja ada hal-hal yang negatif, saudara harus menang dari hal itu. Ini dia loh. Ini dia, bukan saya belum ngomong Kristen. Ini dari dia bilang, saudara dia harus menyadari. Kita harus tahu dan menyadari mana aja yang negatif. Dan itu kita harus menang. Harus menang. Baru saya mau bawa ke gereja. Saudara begini. Di dalam Roma 12 yang ayat yang 2a. Ya kan? Saya ambil bahasa Inggrisnya karena bahasa Inggris lebih jelas. Do not be conformed to this world but be transformed. Berubah, benar? Berubah. Bagaimana bisa berubah? Menurut 12 ayat kedua ini, yaitu by the renewing of your mind. By, dengan renewing your mind. Mari sama-sama katakan renewing your mind. Pertanyaannya, siapa yang lakukan renewing your mind? Tuhan? Atau saudara? Kita.
Saudara, yang Tuhan bilang untuk berubah, yang renewing bukan Tuhan loh. Siapa? Kita. Amin. Saudara, ini contoh ya. Saudara, renewing your mind. Mind itu apa? Yaitu ya cara saudara berpikir, perasaan, melihat, imagine, remember, will. Ini kurang lebih gambaran seperti ini. Ya, saya mau tanya gini, misalkan saudara terima Tuhan Yesus, saudara terima Tuhan Yesus, ya Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya saat itu juga saudara menerima janji-janji Tuhan, benar gak? Karena saudara menjadi anak Tuhan, saudara declare, saya menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Tuhan memberikan ini loh, nah karena Engkau sudah menerima, aku akan menjagai, aku akan melindungi, aku akan memberkati. Kita semua terima janjinya. Pertanyaannya, waktu saudara terima janjinya, apakah itu merubah kita? Pribadi kita, karakter kita? Tidak. Itu cuma janji. Tuhan menerima janji-janji. Tapi tiba-tiba saudara berubah. Wah, hati pikiran saudara terhadap dia tadinya gimana berubah jadi beda gitu. Belum tentu. Mungkin ada yang berubah sih. Saya waktu terima Tuhan Yesus, kelakuannya saya berbeda. Sekarang saya nggak ke diskotik lagi. Karena saya tahu saya sudah menjadi anak Tuhan. Yang lakukan siapa? Saya. Benar kan? Itu karena apa? Karena sayanya. Karena istilah dalam tanda petik, udah nggak pas. Itu kan kesadaran daripada saya. Sayanya loh. Benar nggak? Pribadi saya. Tapi bukannya waktu saudara terima Tuhan gitu, saudara terus merubah karakter. Enggak. Karena itu kenapa banyak waktu orang ini sudah bahkan dalam pelayanan pengurapan Tuhan luar biasa, karakternya karakter itu berbeda dengan pengurapan. Itu berbeda sekali. Saudara tidak merubah, ada sih kadang-kadang merubah, tapi kan itu karena kesadaran kitanya. Karena kitanya sendiri yang mau berubah karena gak enak hati sama Tuhan. Gak enak hati lah, masa udah jadi Kristen ke diskotik, yang benar aja gitu. Nanti saudara ngerti ya maksudnya. Terus saudara, kenapa waktu tiba-tiba saudara terima Tuhan Yesus, saudara misalkan saudara ada sakit hati, itu sakit hati hilang, bisa? Enggak kan? Karena masih kenapa? Ada lagi didoakan di pelayanan didoakan supaya mengakui dan waktu saudara terima Tuhan Yesus bukan arti otomatis kita ini berubah. Saudara melakukan dengan enteng aja apa yang Tuhan mau, enggak. Kita lakukan, kenapa disebut pikul salib? Karena maunya kita ke sini, Tuhan bilang enggak bisa, kamu harus lakukan ini. Kebanyakan bertentangan dengan kepribadian kita. Gini, intinya waktu saudara terima Tuhan Yesus, itu tidak otomatis merubah karakter kita, enggak. Karena itu ada firman Tuhan, renewing your mind. Benar gak? Setelah terima untuk menjadi serupa, kamu harus pikul salib. Pikul salib. Dipikul itu artinya bayar harga. Lanjut gini. Ada yang dari unsur manusia, meditate and reflection. Ini bagus sekali. Dr. Trent dia bilang gini, dia bahwa untuk satu perubahan ini supaya kita membentuk yang baru, ada harus proses meditate and reflection. Apa meditate and reflection ini? Pertama, saudara harus ada waktu saudara, yaitu menganalisa respon saudara, respon kita. Kalau hari ini kita kayaknya ada lakukan sesuatu, mungkin saudara coba melihat respon. Kenapa ya saya sampai lakukan itu?
Kenapa ya saya memutuskan seperti itu? Saudara harus ada perenungan. Ini harus terjadi. Coba misal saudara melakukan segala sesuatu, apakah decision saya ini benar gak ya? Maksudnya kenapa sampai kok saya putus ini ya? Atau kenapa ya sampai tadi siang saya kok respon saya begini ya? Saudara harus dimeditate. Ini dia loh. Ini bukan anak Tuhan loh. Saya belum bicara anak Tuhan. Dia sendiri bilang proses ini tuh harus ada. Merenungkan setiap tindakan kita. Mungkin saudara lakukan sesuatu. Duduk, diam, renungkan. Ya, ini baru sampai saat ini. Baru dia lihat, kenapa saya lakukan itu. Apakah yang saya lakukan ini benar? Saya tuh tadi benar gak sih ya? Putusin ini. Kenapa ya saya putusin? Tadi saya ngomong begini tuh benar gak ya? Salah gak ya? Nyakiti gak ya? Saudara, kalau tidak pernah, ini proses terpenting sebelum kita masuk yang dalam hal Tuhan. Nanti saya kasih tahu kenapa. Ini kalau tidak pernah terjadi yang proses Tuhan, saudara sulit lakukan. Kalau saudara tahap ini saudara pernah saudara lakukan, bahkan dia bilang sini, sebenarnya kalau perlu catat hari ini saudara putuskan apa, bagaimana, tanya apakah ini benar, kenapa saya putusan ini, apakah ini benar, ini salah, atau saya gimana, bahkan perlu dicatat. Nih ya, nextnya yaitu yang ini. Kalau sampai ini terjadi, saya ambil yang manusia ini, yang terakhir karena berkaitan dengan bagaimana dari sudut pandang Tuhan dengan namanya healing. Healing ini terjadi kalau proses meditate and reflection ini terjadi. Ya, contoh ya, ini ayatnya. Yesaya 40 ayat 34. Saya ambil bahasa Indonesia. Ya. Ada suara berseru-seru, persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah berbukit-bukit harus menjadi tanah rata, tanah berlekuk-lekuk menjadi dataran. Pertanyaan nomor 1. Lembah itu harus ditutup. Siapa yang tutup? Siapa yang tutup? Tuhan atau kita? Kita loh. Masalahnya, saudara tahu nggak ada lembah di dalam kita? Kalau saudara tidak pernah meditate, nggak pernah tahu. Lembah ini yang paling gampang dulu. Lembah gampang, lagi susah hati, lagi sakit hati, lagi kecewa, kelihatan itu lembah. Datang ke Tuhan bilang tutup. Ya, nanti saya kasih tahu cara. Itu yang paling gampang. Orang kadang aja sakit hati, enggak kok saya sudah maafkan, tapi ngelihat orang yang mirip datang lewat masih sakit. Padahal baru mirip loh. Ya, dengar suaranya aja. Ada di luar, bukan orang lain. Baru lihat dengar suaranya udah katanya udah ngampunin gitu. Nah, itu aja kadang ada lembah sebenarnya belum tertutup. Benar? Nah, itu lembah dari mana? Prosesnya kalau tidak pernah meditate, reflection, saudara tidak pernah tahu ada lembah yang harus ditutup. Yang tutup padahal kita sendiri. Tuhan minta kita yang harus lakukan, bukan Tuhan. Kedua, gunung, bukit diratakan. Apa gunung? Lembah masih gampang, gunung, sombong misalnya. Saudara paling susah orang sombong karena dia tidak pernah tahu dia sombong. Itu jadi masalah.
Siapa yang tahu? Siapa yang sombong di sini? Angkat tangan udah sombong. Jebaknya. Enggak, maksudnya benar kan? Sombong itu sombong, angkuh. Siapa? Aduh, itu gunung yang itu tuh agak lebih susah. Kalau tidak pernah ada dalam meditasi, tidak pernah ada merenungkan, tidak ada pernah reflection diri. Saudara nggak pernah tahu kita ini gunung, bukit itu apa. Mungkin saudara angkuh, saudara sombong, bener nggak? Saudara mungkin pelit, justru itu pelit, selfish. Saudara susah tuh, enggak saya nggak pelit, enggak, orang lain, selfish enggak, itu paling susah. Gunung ini diratakan tanpa ada perenungan, saudara nggak pernah tahu. Saudara benar? Ini gunung lembah berlekuk-lekuk menjadi dataran, hati yang bengkok, yang tidak tulus. Wah, saudara pernah nggak kalau tidak pernah merenungkan, tidak pernah bawa, tidak pernah ini, saudara kita nggak pernah tahu bahwa motivasi kita, saya lakukan ini, kenapa ya? Karena saya sebel sama dia, gitu. Ya mungkin kan itu kan. Untung dia masih ingat, dia tahu dia sebel. Kalau enggak kan lebih parah. Benar, untungnya dia tahu. Nah, ini semua kan hanya bisa terjadi tadi. Ini di Yesaya 40. Kalau ini semua Tuhan bilang, ketahuilah engkau ada lembah, engkau ada gunung, engkau ada yang berlekuk-lekuk. Baru dikatakan janji Tuhan. Ya, Jos boleh tolong dia. Janji Tuhan, dia bilang ini, ayat 43 loh Yesaya. Baru dibilang, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Padang gurun, padang belantara mungkin hati kita. Saudara yang mungkin seperti padang gurun hati saudara, yang sudah nggak bisa rasakan hadirat Tuhan. Doa kayaknya mentah, kayaknya nggak merasakan ini, nggak merasakan. Ya semua kayaknya rutinitas. Itu mungkin padang belantara buat kita. Mungkin Tuhan bulan ini ada bulan pemurnian, refinery. Saudara tahu waktu terjadi pemurnian, ketahuan kan akarnya, ketahuan, karena ngalah dimurnikan sehingga kita tahu aslinya, apakah kita kayu, kita emas, bukan kebakar. Dari mana tahu? Karena dari pemurnian. Tapi janji Tuhan apa? Kalau merenungkan, terus kemudian setelah merenungkan saudara mengakui, baru Tuhan bilang, saudara dengan kerendahan hati, baru Roh Kudus bicara. Ya benar nah, yang ini salah loh. Ya nah, kamu lakukan itu menyakiti orang lain. Kamu gak sadar. Kapan itu terjadi? Di proses terakhir. Kalau yang di depan semua dilakukan. Karena itu Yesaya, aku hendak membuat jalan. Transform, perubahan terjadi waktu renewing your mind. Ini renewing your mind. Amin. Kalau saudara sering dengar ini saya butuh 3 kali untuk bisa menyampaikan ini baru sampai di tempat ini. Karena ini menjadi kunci buat kita semua. Supaya saudara mengerti pemurnian itu untuk kebaikan kita. Bukan Tuhan ingin menghukum kita, bukan. Tuhan sengaja mau uji. Karena sampai yang tahu motivasi kita, hati kita. Kadang Tuhan izinkan lewat seperti ini. Amin. Apa yang terjadi selanjutnya? Waktu ini semua terjadi, Tuhan berbicara, ini loh yang terjadi.
saudara ada pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Benar gak? Sehingga saudara tahu sekarang Tuhan itu seperti apa. Ternyata Tuhan gak jahat. Ternyata Tuhan itu gak meninggalkan saya kok. Ternyata Tuhan itu melihat kita. Cuma kadang kita tidak pernah merenungkan semua kejadian. Disinilah terjadi. Saudara akan kenal Tuhan secara pribadi. Amin. Ini jawaban buat masalah saudara yang sedang saudara hadapi. Saya ambil kesimpulannya, menggarisbawahi 2 pertama. Menurut kata ilmiah, saintifiknya, orang dunia bilang saudara harus ada beradaptasi dan bekerja berfungsi, meresponi dan learning. Terus kemudian yaitu ini daripada satu orang yang psikolog ya. Dia bilang gini, kenali ada hal negatif, saudara harus tahu dan kenali. Dan kemudian merenungkan. Baru next ya. Yaitu saudara setelah merenungkan baru terjadi healing. Sebenarnya healing itu bahkan saudara bisa kenal Tuhan secara pribadi. Amin. Inilah yang menjadi goal daripada bagaimana kita harus tinggalkan kehidupan yang lama. Segala sesuatu yang terjadi masa lalu yang kecil yang lalu bisa berubah. Oleh karena kitanya mau berubah. Amin. Mari kita bangkit berdiri yuk. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Mari kita nyanyikan. For you alone deserve all glory. Mari sama-sama. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone deserve all glory. For you alone deserve
worship you this day. Mari nyanyikan. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we want to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Biarkan Joe sebelum memainkan. Mari kita dudukkan kepala. Tuhan, aku berdoa saat ini Tuhan, untuk setiap kami di tempat ini, ataupun mungkin di rumah yang melihat melalui YouTube. Tuhan, bagi kami semua yang mendengar, dan mungkin itu terjadi dalam kehidupan kami. Pertama kami minta ampun. Kok ternyata kami tidak melihat seperti ini. Biar Engkau bukakan mata kami. Dan sekarang kami mengerti. Aku berdoa Tuhan, biar lewat firman ini, untuk setiap kami yang mendengarnya, kami akan berubah Tuhan. Kami mau menjadi lebih baik. Kami mau lebih kenal dengan Engkau. Kalau kami sudah tahu bagaimana prosesnya, biar Engkau sertai kami. Mulai hari ini kehidupan kami, doa kami akan berbeda. Kami akan menyediakan waktu-waktu untuk merenungkan, merefleksi apa yang terjadi kepada kami. Dan biarlah Tuhan, waktu kami jujur, terbuka di hadapan-Mu, Engkau bekerja. Dan olehnya kami akan kenal Engkau lebih lagi. Tuhan, Engkau berkati setiap kami. Mari saudara angkat tangan. Aku berdoa Tuhan, berkati setiap kami. Semua di tempat ini. Berkati, Kau dekat dengan kami. Juga yang di rumah, yang lihat melalui YouTube, berkati juga. Kau juga berada di mereka ada yang mengalaminya. Biar aku berdoa pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi untuk kami semua Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama. For you alone deserve. Mari sama nyanyikan glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all
Biar kami kembalikan segala pujian hormatnya bagimu, karena kau yang layak menerimanya. Mari sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk, kita akan mendengarkan tuntunan Pak Arifin.